tetap hidup. Ya karena di era selepas hegemoni Barat ini memang tokoh-tokoh ilmuwan, ya, termasuk guru-guru, mohon maaf, ya, guru-guru banyak yang kaya raya atau banyak yang tidak kaya raya? Jawabannya tidak. Bahasa guru saya di Temboro, Ustaz Husain, hari ini adalah era di mana karya kaki jauh lebih dihargai dibanding karya tangan sebagai bentuk peradaban. Ya, kalau dulu Bapak Ibu sekalian, ulama itu kalau nulis kitab dan kitabnya itu betul-betul mampu menginspirasi umat, mampu membuat pembaharuan, itu kitab akan dibeli oleh negara, akan dibayar oleh negara, yang kemudian kitab itu akan ditimbang, ya, akan dikilo, nanti sesuai berat timbangannya itu diganti dan dibayar dengan emas. Ya, kalau sekarang bukan begitu ya. Orang punya karya, gimana caranya bisa di PDF-in? Bisa ada apa? Orang capek-capek nulis. Gimana caranya karya-karya hebat orang itu bisa dibajak, ya. Sehingga akhirnya ilmuwan tuh susah untuk menjadi mukmin yang kuat nanti dalam urusan finansial. Nah, di dalam kitab Al-Ulama Al-Aghniyah, bahwa dulu itu banyak sekali ternyata ulama-ulama itu yang sangat kaya raya. Ya. Nah, cuman bedanya itu ya, orang dulu itu kalau kaya raya Bapak Ibu, hidupnya itu sangat dekat dengan ilmu. Hidupnya itu sangat dekat dengan dunia sosial. Makanya mengapa kita perlu membaca literatur klasik, kita perlu membaca sejarah-sejarah orang-orang di masa-masa awal, biar kita tahu bahwa sejak zaman sekularisme ini, betul-betul umat Islam itu dilemahkan. Sehingga kayaknya kaya tuh milik orang lain gitu. Guru nggak boleh kaya, muslim nggak boleh kaya, ya, ulama kiai nggak boleh kaya. Yang boleh kaya itu artis, yang boleh kaya itu pejabat, yang boleh kaya itu orang-orang yang dekat dengan urusan-urusan materi dan dunia. Padahal kalau kita kembali ke masa lalu, kita baca saja kitab itu, ya Allah, harusnya emang yang paling kaya itu kiai. Ya. Kiai itu harusnya jangan diamplopin, dia yang amplopin orang. Ya, kiai itu bukan yang dikenyangkan, tapi dia yang mengenyangkan. Bukan yang diayomi, tapi dia yang mengayomi. Ya, Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Berapa banyak ayat model kayak begitu. Bahwa dari dakwah saya ini saya tidak meminta upah apapun. Namun hari ini jangankan nggak minta upah, upahnya diterima aja nggak cukup. Kita lihat guru honorer dan lain sebagainya. Ini sebagai mukaddimah dari saya bahwa kita harus tanamkan di dalam alam bawah sadar kita, dalam pikiran kita, bahwa mukmin itu harus kuat. Ya, mukmin itu harus serba bisa. Mukmin itu harus menduduki sektor-sektor penting dalam kehidupan ini. Nah, saya punya bahasa, kalau mukmin meninggalkan sektor-sektor penting, ya, sektor-sektor strategis dalam kehidupan ini, maka jangan salahkan kalau nanti sektor-sektor real itu, sektor-sektor penting itu akan diduduki oleh orang-orang yang jahat, oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya ambil satu contoh, satu kisah aja tentang Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Ini orang yang sangat kaya raya, ya, orang yang sangat kaya raya. Imam Abdullah Ibnul Mubarak ini penghasilan tahunannya itu 800 M. Berapa Bapak Ibu? Ada di sini yang profit bersihnya itu 800 M. Ya. Sayangnya itu 80.000 dinar ya. Sekarang kan dinar itu udah 10.500.000 ya. Hari ini dinar itu sudah 10.500.000. Ada yang punya dinar sini? Dinar itu 4,25 gram ya. Baik Bapak Ibu sekalian, 80.000 dinar kurang lebih hari ini tuh 800 M ya, dan itu Imam Abdullah Ibnul Mubarak ya,
Dengan uang sebanyak itu Bapak Ibu sekalian, anehnya beliau itu setahun nggak pernah bayar zakat. Setahun apa? Nggak pernah bayar zakat. Kok uangnya banyak begitu nggak bayar zakat, gimana Pak Ustaz? Di dalam kitab itu disebutkan bahwa dengan uang sebanyak itu beliau hampir tidak pernah zakat setiap tahunnya karena uang itu habis untuk kemaslahatan umat. Ya, uang itu habis untuk kemaslahatan umat. Bahkan ada beberapa tahun beliau itu sanggup sampai memiliki hutang. Ya. Sekarang ada nggak orang kaya kayak begitu Pak? Nah maka nanti kita akan bahas secara tuntas. Kaya juga dulu sahabat Sayyidina Utsman kaya, ini kaya, ini kaya. Iya kayanya bagaimana dulu? Dan orang-orang kaya waktu itu khususnya para ulama, mereka hampir tidak saya lihat ya aktivitasnya itu sibuk dengan urusan-urusan bisnis dan usaha yang mereka kelola, tapi bisnis dan usaha yang mereka kelola itu sudah settle semuanya, ada orang-orang yang menjaganya, dan mereka masih sibuk berbagi, mereka sibuk terus menjadi hamba Allah terbaik, menuntut ilmu, memberikan ilmu, pergi keliling dunia untuk bertemu dengan para ulama dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bukti bahwa umat Islam di waktu itu adalah orang-orang yang sangat kuat, ya, orang-orang yang sangat memiliki kontribusi yang sangat penting di tengah umat. Dan bukan hanya itu, nanti kalau kita baca tentang jihadnya, nanti kalau kita baca ya tentang bagaimana beliau berangkat hajinya, itu Sayyidina Abdullah ibn Mubarak kalau udah berangkat haji itu berangkat bersama puluhan orang, ya, orang suruh bayar paling hanya 2-3 juta, dia bilang semua biaya yang kalian punya untuk pergi haji masukin itu ke berangkas, ya berapapun masukin, ya. Habis itu uangnya dikunci, kemudian berangkat pakai uang beliau. Kalau hari ini kita biayain haji orang berapa Pak? Satu orang biaya haji kurang lebih 80 juta sekarang ya, sampai segitu ya kurang lebih sekarang, sampai 80 juta itu yang reguler, ya. 80 juta besar. Kira-kira berangkat haji hari ini sama dulu mahalan mana Bapak Ibu? Mahalan dulu, karena nggak naik pesawat. Ya, itu beliau itu dari Turki ya. Sayyidina Abdullah ibn Mubarak itu orang Turki, itu dari Turki ke kemana, ke Arab Saudi, itu ke Masjidil Haram. Itu di dalam kitab itu tulis perjalanan selama 6 bulan. Berapa? 6 bulan. 6 bulan itu berangkat 6 bulan, pulang 6 bulan. Ya. Itu selama perjalanan semuanya ditanggung oleh Imam Abdullah ibn Mubarak. Nanti sampai di Mekah, udah beres ibadah di Mekah, suruh masuk pasar. Nah, ini semua jamaah silakan masuk ke pasar. Kalau ada titipan-titipan apa yang minta dibawa dari tanah haram, minta oleh-oleh ini dan itu, keluarganya sok beliin semua. Habis itu baru pindah ke Madinah. Ke Madinah udah ibadah, udah ziarah Nabi lain sebagainya. Sekarang masuk pasar Madinah. Apa yang dapat titipan dari keluarganya, semua yang ada titipan suruh bawa oleh-oleh, beli semuanya. Ya. Ada nggak Pak orang sekarang kayak begitu? Ya, nggak ada ya. Makanya kita harus kembalikan ini, ya. Kenapa ada orang kayak begitu? Karena nggak ada orang ngarep kayak kita Pak. Ya, kalau sekarang nih orang banyak ngarep, yang ngasih nggak ada. Kalau orang dulu Bu tidak mengharap dan yang ngasih itu banyak. Nah itu beda mental ya, beda mental. Nanti sampai lagi mereka ke Turki, ketika pulang suruh bikin syukuran masing-masing, ya dikasih lagi duitnya. Kemudian tadi uang ongkos hajinya yang saya ingat itu kurang lebih ada yang 300 dirham, ada yang cuma 500 dirham dan lain sebagainya. Kemudian uang ini diambil lagi, yang 300 dirham ini kemudian lantas dikembalikan lagi kepada pemiliknya dan diganti dalam bentuk dinar. Dari 300 dirham kemudian dikembalikan menjadi 300 dinar. Yang punya 500 dirham tadi modalnya jadi 500 dinar. Kemudian ketika beliau ditanya, "Wahai imam, lah kenapa duit kita dikembaliin lagi? Kenapa duit kita bahkan dikembalikan dalam uang
dalam nilai yang lebih besar. Kata beliau, inilah janji Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan ganti berkali-kali lipat menjadi nilai yang lebih baik, bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Begitulah Bapak Ibu rahmatullahi Allah SWT, sebagai mukadimah bagaimana kita penting menjadi mukmin yang kuat. Silakan selanjutnya. Baik. Menjadi mukmin yang kuat ini terinspirasi dari yang pertama surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 yang bunyinya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayat gitu ya. Sesungguhnya Allah memberikan pengumuman, menginformasikan kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menjadikan atau menciptakan makhluk yang menjadi wakil-wakilku yang menjalankan tugas-tugasku di dunia. Bapak Ibu sekalian, kalau besok tiba-tiba kita dilantik jadi wakil presiden seumpamanya, menggantikan Bapak Gibran, kira-kira kita sanggup apa enggak? Jadi wakil RT belum pernah gitu kan, jadi wakil RW belum pernah, bahkan dulu di kelas juga nggak pernah tuh jadi kepala, jadi ketua kelas, wakil kelas, tahu-tahu jadi apa? Jadi wakil presiden. Ya, ini bukan satir ya, bukan singgungan. Baik, artinya kalau kita sadar kita hidup di dunia ini kan, kita menjadi khalifatullah, kita menjadi wakil-wakilnya Allah, kita menjalankan tugas-tugasnya Allah yang sangat kompleks. Nah itu makanya saya tulis, sementara Allah itu wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah itu segala bisa, Allah itu segalanya hebat, Allah itu segalanya tahu, Allah itu segalanya maha berkuasa. Maka kalau wakilnya ini nggak bisa, di sini lemah, di situ lemah, bidang ini nggak tahu, bidang ini, maka kayaknya kita masih perlu terus memantaskan diri untuk menjadi khalifatullah fi ardi. Ya, jadi ini terinspirasi dari surat Al-Baqarah bahwa peran kita di dunia ini adalah sebagai wakil-wakilnya Allah, sebagai penjalan orang-orang yang menjalankan tugas-tugas Allah sebagai seorang Tuhan, sebagai Tuhan untuk mengatur semuanya secara baik. Namun seperti tadi yang saya baca ya, di akhir Quran surat Al-Ahzab ya, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kan kepada seluruhnya, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal. Allah tawarkan ini amanah. Amanah untuk apa? Amanah untuk mengelola bumi ini, amanah untuk mengemban ya, peran Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta ini. Maka Allah tawarkan kepada langit, Allah tawarkan kepada bumi, Allah tawarkan kepada gunung-gunung, semua makhluk-makhluk hebat itu fa'abaina ayyahmilnaha, mereka enggak mau menerima tawaran ini, mereka takut. Tapi justru yang menerima siapa Bapak Ibu? Fahamalahal insan, kita yang menyanggupi tugas berat ini. Maka kata guru saya, manusia khalifatullah fi ardi, khalifahannya Allah Subhanahu wa taala yang akan sukses adalah kalau dia tidak terlibat dalam dua masalah kebanyakan manusia. Innahu kana zaluman jahula, manusia-manusia yang gagal menjadi khalifah Allah, menjadi wakil-wakil terbaiknya Allah, menjadi penjalan tugas-tugasnya Allah terbaik, kalau dia memiliki dua sifat ini. Yang pertama apa Bapak Ibu? Zalim, ya. Yang pertama adalah zalim. Apa itu zalim? Wad'u syai'in ala ghairi mahallih. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, siapa orang yang nggak bisa jadi khalifah Allah?
disuruh jadi hakim. Hakim tugasnya apa Bapak Ibu? Menegakkan hukum. Hakim tugasnya menjadi wasit. Hakimnya membela bukan yang benar, tapi yang membela yang punya duit, yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan. Maka kalau manusia melakukan seperti itu gagal. Ya, ini yang pertama ini, dan ini kebanyakan kita. Hari ini kita lihat anak-anak muda, ya. Hari ini kita lihat umur-umur produktif. Harusnya ngapain anak muda? Ini harusnya yang hadir kajian ini bukan kita generasi tua, ya. Harusnya yang hadir adalah generasi muda, ya. Sekarang kemana generasi muda kita? Scrolling HP, ya, yang judi online, ya, yang macam-macam itu. Malam harinya banyak yang tidak produktif, sehingga kita jarang sekali melihat ya, anak-anak muda seperti dulu kita di tahun 90-an, kita di tahun 2000-an, betapa majelis-majelis taklim penuh dengan anak-anak muda. Padahal masa muda adalah masa terbaik untuk menguatkan bekal, dan bekal terbaik adalah menguatkan dirinya dengan ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang akan gagal menjadi khalifatullah adalah jahula, yaitu manusia-manusia yang menjalankan perannya tapi tidak tahu ilmunya. Siapa yang menjadi orang tua gagal? Orang tua yang hanya mewarisi pendidikan orang tua sebelumnya. Dulu masa kecilnya dipukulin sama orang tua, bentar-bentar dibentak, bentar-bentar dimarahin. Kemudian pola parentingnya saat orang ini menjadi orang tua seperti apa Bapak Ibu? Sama. Dulu ngomel, sekarang ngomel. Ya. Dulu bentar-bentar pukul, sekarang bentar-bentar pukul, dan lain sebagainya. Siapa guru yang akhirnya gagal? Guru yang tidak menjadikan ilmu sebagai sandaran dia, sebagai patokan dan pegangan dia untuk menjadi guru yang terbaik. Dia hanya melihat guru-guru yang pernah mengajari dia. Kalau gurunya dulu sambil kajian merokok, ya. Gurunya dulu asal ketemu perempuan apa? Salaman dengan lawan jenis. Sekarang kan lagi rame nih. Ya, ada Gus yang apa? Ya, cium-cium anak kecil dan lain sebagainya. Maka kalau kita tidak membekali ilmu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan sulit menjadi khalifatullah fi ardi, yang akan menjadi khalifah terbaik yang Allah harapkan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan surah Al-Baqarah 30 ini, kita adalah khalifatullah. Kita adalah menjadi wakil-wakil Allah dalam menjalankan tugas-tugas di alam semesta ini. Maka kita penting untuk melengkapi diri kita, karena Allah itu yang serba bisa, Allah yang memiliki peran di dalam segala aspek kehidupan di alam semesta ini. Begitulah khalifahnya mesti menjadi orang yang sangat lengkap untuk menyempurnakan tugasnya. Kemudian yang berikutnya adalah dari surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, yang bunyinya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah SWT berfirman, sungguh telah ada bagi kalian semua tanpa terkecuali, muslimnya, non muslimnya, kecilnya, mudanya, tuanya, orang dewasanya, pemimpinnya atau rakyatnya, semuanya itu sudah ada fi rasulillah uswatun hasanah, teladan yang sangat baik, teladan yang sangat sempurna. Bapak Ibu, mengapa ayat ini menjadi inspirasi untuk kita menjadi mukmin yang kuat? Karena nggak ada satu sektor kehidupan pun yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan contoh terbaiknya. Betul Bapak Ibu? Kalau mau jadi suami terbaik, siapa teladannya? Rasulullah SAW. Saya sekarang lagi baca kitab Kaifa Amalahum An-Nabi SAW. Kita rekam juga di YouTube. Nah, sekarang itu judul kitab, artinya adalah seni Nabi SAW dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Dan tema yang pertama kali diangkat adalah sikap Nabi kepada para istrinya. Ya Allah, itu kalau sunnah Nabi, perilaku Nabi diamalkan oleh setiap suami hari ini,
Kayaknya nggak ada Pak orang cerai itu, nggak ada itu KDRT, nggak ada itu selingkuh. Hari ini masalah yang paling berat apa Bapak Ibu? Masalah rumah tangga, benar ya? Yang ini pembunuhan, di mana itu hari itu? Di Kalimantan kalau nggak salah. Suaminya capek pulang kerja habis isya, pengennya disediain makan, disediain kopi, disediain teh, bapak-bapak. Ternyata nggak ada, kecewa dia. Mohon maaf ya, ini urusan rumah, ini anak, ini belum nyuci, belum segala macam. Dia berharapnya pulang, mungkin di kantornya ada masalah, dia berharapnya pulang itu semua ada dan lengkap. Ternyata nggak ada. Yaudah ya sebentar ya, mama beli dulu makanan keluar. Udah nggak usah, udah ngantuk, udah capek. Ya. Udah ternyata dia ngantuk, dia tidur, ternyata dalam keadaan kesel. Ya, ini istri nggak paham banget. Pulang kerja bukan disediain makan, sediain minum juga enggak. Ya. Akhirnya dia kesel, mau beli nggak boleh, udah saya mau tidur aja. Tengah malam Bapak Ibu dibangunin dia karena anaknya nangis. Dia masih punya bayi, anaknya nangis. Dibangunin, ya bangun. Nah, tolong dong masakin air panas. Ini dedek mau minum susu formula. Akhirnya masak air dia. Ya, masak air. Itu air bukan buat masak susu, Pak. Ini baru-baru ini. Tadi malam saya lihat lagi lewat di beranda Facebook itu. Bukan untuk masak air, disiram itu istrinya. Ya, disiram. Mending disiram doang, Pak. Namanya disiram air panas, kelojotan nggak? Kepanasan nggak? Akhirnya lari dia keluar rumah teriak-teriak, wah panas, saya disiram sama. Kalut, takut, dibacok Pak istrinya. Allahu Akbar. Ini Khalifatullah apa? Khalifatul Dajjal nih. Kita nih lupa perang. Tapi menurut Allah SWT, maka saya angkat surat Al-Ahzab 21 ini. Bagaimana kita menjadi khalifah terbaik? Tidak ada cara lain. Kita mesti kenal siapa Nabi kita. Siapa khalifah terbaik Allah di alam semesta ini, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ada perayaan Maulid, dan itu perayaan Maulid nggak cukup setahun sekali sebetulnya. Tiap waktu kita rayakan Maulid untuk baca sirah. Sekarang Maulidnya juga dangdutan. Maulidnya juga apa? Ceritanya cerita-cerita yang porno. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita perlu sadar ya bahwa tidak ada yang berubah dari kehidupan ini, tidak ada yang berubah dari zaman ini. Ya, ada yang berubah dengan zaman ini Bapak Ibu? Nggak ada sebetulnya. Ada yang berubah dengan anak-anak kita? Nggak ada. Ada yang berubah dengan murid hari ini? Nggak ada. Ada yang berubah dengan anak muda hari ini? Nggak ada sebetulnya. Ya. Karena zaman ini dia nggak berbuat apa-apa. Yang berperan adalah manusianya. Maka kata Imam Syafi'i, kalau ada orang nyalahin zaman, nama zamannya beda Pak. Murid sekarang mah beda, santri sekarang beda. Saya bilang kalau ada guru bilang murid beda hari ini, itu guru adalah guru yang tidak piawai ngurus muridnya. Berarti kalau ada murid hari ini tidak sama dengan murid zaman dulu, berarti ini guru tidak sama dengan guru-guru ideal di masa lalu. Kalau ada orang tua bilang udah anak sekarang mah beda, ini orang tua, berarti orang tua tidak ideal yang tidak sama dengan orang tua sebelum masa ini. Kalau kita masih sama Pak polanya dengan pola kebenaran, pola ilmiah itu, pola keteladanan itu. Saya alhamdulillah ya. Saya kalau ketemu teman-teman Pak Furdi, santri sekarang nggak punya adab, santri sekarang susah diatur, santri sekarang susah banget ngebangkitin semangatnya. Ya, silakan nanti datang main ke pondok kami. Ya, tanya nih juga nih salah satu ustadz juga di pondok, Ustadz Ade. Pesantren kita tuh nggak ada ininya Pak, nggak ada gerbangnya. Nah, keluar dikit jalan raya, naik dikit perkampungan. Alhamdulillah sudah hampir 2 tahun. Nggak ada tuh anak ketahuan ngerokok, anak ketahuan pacaran, anak keluar malam, anak nggak sampai target. Ya. Karena sebetulnya anak-anak itu masih sama Pak.
tinggal bagaimana kita mentreatment mereka, ya. Tinggal bagaimana kita mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, ya. Artinya adalah ketika kita masih sama dengan pola yang diajarkan oleh agama ini, kita masih mengikuti teladan terbaik itu, insya Allah ya, kita akan menemui apa saja dalam kehidupan ini sebetulnya masih baik-baik saja. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan, na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Kata Imam Syafi'i, kita suka mencela zaman di mana kita hidup. Oh, hari ini beda, hari ini pemerintahnya, hari ini anak mudanya, hari ini kebijakan. Kata Imam Syafi'i, wa ma li zamanina aibun siwana. Padahal keburukan zaman ini itu terletak pada diri kita masing-masing. Ya. Orang tua hari ini dengan orang tua dulu kita masih kecil beda apa enggak, Pak? Beda. Dan orang tua dulu mah tiap pagi ketemu anak, hampir setiap hari ketemu anak, ya, dekat dengan masjid, dekat dengan majelis taklim. Ya. Hari ini orang tua gelap sudah berangkat, ya pulang dalam keadaan gelap lagi. Ya, belum tahu apakah yang dicari juga dalam keadaan halal atau tidak rezeki yang diembannya. Belum lagi nanti pergaulannya, belum lagi diam-diam melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik di luar. Maka Bapak Ibu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada teladan Nabi Muhammad SAW, maka kita akan menjadi khalifah Allah yang terbaik. Tidak ada sektor kehidupan manapun kecuali Nabi adalah orang yang paling baik dan sempurna di dalam menjalankan peran menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini terinspirasi dari hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Al-hadis. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah sukai daripada mukmin yang lemah. Ini langsung secara eksplisit, langsung secara tegas, langsung secara sharih Nabi SAW menginginkan pribadi mukmin adalah pribadi yang kuat. Fisik kita, mohon maaf nih, fisik kebanyakan kita ya, sama kebanyakan saudara-saudara kita yang di Eropa. Saya tanggal di tahun 2018 itu saya ke Belanda. Itu orang Belanda, Bapak Ibu sekalian, mobilnya numpuk di garasi, tapi mobil itu jarang sekali mereka pakai. Kemana-mana orang Belanda itu pakai sepeda. Dan saya baru tahu ternyata sepeda ontel itu, tahu sepeda ontel? Sepeda yang orang Jawa itu ternyata sepedanya orang Belanda itu, Bapak Ibu. Ini bukan sepedanya orang Jawa itu sepedanya orang Belanda. Orang Belanda itu di Amsterdam, itu sepedanya itu semua kebanyakan. Di Indonesia ini udah nggak keluar lagi sepeda model gini, kita anggap sepeda jadul. Saya 2018 itu banyak orang-orang itu masih pakai sepeda ontel. Dan jumlah sepeda di Amsterdam itu sama dengan jumlah orang yang ada atau penduduk yang tinggal di sana. Artinya itu biasa banget itu ke mall tuh pakai sepeda. Bahkan ke kantor juga pakai sepeda. Makin jauh jaraknya nanti makin dibayar itu sama perusahaan. Jadi negara itu mendukung kesehatan warganya. Maka saya punya kenalan namanya Om Abdullah, aslinya orang Ambon, umurnya udah 70, ya Allah badannya masih keker. 70 tahun, masih goes. Saya tanya, apa itu amalannya kok masih seger kayak begini? Ya kita alhamdulillah di sini Pak Ustadz, kita makanan betul-betul sehat. Ya. Itu pagi itu mereka udah makan buah. Kalau kita kan bukan gorengan, Pak ya. Gorengan, ngopi, ngerokok. Mereka mah pagi udah makan buah, ya. Nanti makan roti sandwich. Mereka kadang-kadang pakai zaitun, ya. Mereka udah makan keju pagi-pagi. Ya. Kalau kita kan mindsetnya apa Pak? Makan buah pagi apa?
sakit perut, bener nggak? Nah seperti itu tuh. Jadi kita harus menjadi muslim yang kuat, ya, karena muslim yang kuat lebih Allah sukai dan itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Walaupun kata Nabi wa fi kullin khair, mukmin itu baik kuat ataupun lemah, dua-duanya sama-sama hebat, sama-sama disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya dulu Ustaz Ade biar nggak kelamaan. Pertanyaannya mengapa kita harus kuat? Tadi ya, sesuai Al-Baqarah 30, karena kita adalah sebagai khalifahnya Allah. Ya, kalau ada wakil presiden nggak kuat, ya repot atuh. Kalau ada wakilnya camat nggak kuat, nanti camatnya berhalangan, camatnya meninggal terlebih dahulu, ya maka kecamatan itu akan kacau. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang memberi makan langsung, ya. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan keadilan langsung, tapi peran-peran Allah itu ditugaskan kepada manusia-manusia yang ada di posisi itu. Maka pemimpin mesti mengenyangkan warganya. Maka pemimpin mesti memastikan keadilan bagi warganya. Pemimpin mesti memastikan kesejahteraan warganya. Itulah peran khalifah, apa saja yang menjadi tugas Allah dibebankan kepada kita semua. Kemudian yang kedua, kita punya banyak ibadah, ya. Baru-baru ini ketua DKM tempat saya ngisi umurnya masih 39 tahun yang saya ingat. Ketua DKM yang masih muda dan saya sangat akrab dan saya anggap seperti abang saya sendiri. Baru 1 minggu yang lalu, Pak, keluarganya minta doa, jamaah minta doa. Kenapa? Ustadz Istikhori masuk rumah sakit, Pak Ustadz. Saya pikir masuk rumah sakit biasa, dan memang tadinya cuma cek asam urat. Masuk, keesokan harinya saya di SMS nih sama ibunya Ustadz Ade, Ustadz ini ada kabar kurang menggembirakan Ustadz. Apa Bu? Ustadz Istikhori sekarang sudah gagal ginjal. Si muda, Pak. Terus dilihatin videonya 5 detik, itu darahnya lagi dicuci, orangnya udah gini aja. Kalau udah gagal ginjal gimana, Pak? Ya, hari ini juga banyak ya anak-anak muda udah kena stroke. Ya ayah, ya, belajar nih. Kita harus jadi anak yang kuat, kita harus jadi orang yang sehat. Jangankan dia ya Pak ya, jangankan istrinya, oh istrinya udah lemes. Saya yang belum lama kenal tapi saya anggap orang itu baik, orang itu ceria. Gimana ya udah dengar gagal ginjal itu? Dan harus dicuci darah seminggu 3 kali. Aduh, ujungnya ditawar akhirnya jadi 2 kali. Kalau udah begitu, ya ibadah udah apa adanya Bapak Ibu sekalian. Ya, maka kita perlu menjadi muslim yang kuat, mukmin yang kuat. Karena kita punya banyak sekali ibadah. Itu baru ibadah mahdhah, ibadah kita kepada Allah. Dan kita punya lagi ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Sementara anaknya masih pada kecil 3 orang. Ya, anaknya masih pada kecil 3 orang. Dia punya pertashop, masih ada cicilan ke bank. Aduh, pusing saya. Sian gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak sadari ya. Khususnya bapak-bapak juga nih ya. Kita kan jadi tulang punggung keluarga, Pak ya. Kita mesti sehat, kita mesti kuat, ya, kita mesti berdaya, karena kita memiliki dampak yang sangat banyak kepada lingkungan kita. Baik. Kemudian yang berikutnya, kita juga menjadi petugas amar ma'ruf nahi anil mungkar. Ya. Nah, kita harus kuat. Mengapa? Karena kita punya peran itu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Sebagai seorang ustadz, ya, atau sebagai seorang pejabat. Kalau seorang pejabat tuh nggak kuat Pak, dengan tawaran-tawaran korupsi, dengan kesempatan-kesempatan korupsi, dia belum selesai dengan dirinya. Kira-kira ngejabat untuk amar ma'ruf nahi mungkar atau amar mungkar nahi ma'ruf Pak? Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak mandiri, kalau kita tidak berdikari, kalau kita nggak selesai sama diri kita, peran yang Allah kasih sama kita bukan amar ma'ruf nahi mungkar, amar mungkar nahi ma'ruf. Pernah dengar amar mungkar nahi ma'ruf?
Nah, itu ada di dalam Quran surat At-Taubah ya. Yang nggak baik diputuskan, yang buruk digagal, maaf, yang tidak baik diputuskan, yang baik-baik digagalkan. Ada Pak, apa namanya, peraturan pemerintah yang kayak begitu? Ada kebijakan atasan yang seperti itu? Ada kebijakan kadang-kadang di masjid-masjid lain ya, yang baik-baik malah di-skat, yang buruk-buruk malah digolkan. Mengapa? Karena tidak memiliki kekuatan finansial, tidak memiliki kekuatan kontrol diri yang baik, sehingga akhirnya justru perannya harusnya dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi justru yang dilakukan adalah sebaliknya. Ini juga terinspirasi dari Quran surat Al-Hajj ya, Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-41. Allah SWT berfirman, orang-orang beriman itu alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu immakkannahum fil ardi, kalau aku beri kekuasaan kepada mereka di muka bumi, kalau aku kasih posisi strategis kepada mereka, maka yang mereka pentingkanlah aqamus shalah, dia ngerjain sholat ya, bukan pas udah jadi kaya lupa sholat ya, bukan pas udah jadi pimpinan lupa pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atauz zakah, dan mereka menunaikan zakat, peran khalifahnya diberikan ya, bukan bansos dikorupsi Pak ya. Lagi apa dulu, lagi covid, susah-susahnya orang, bansos dikorupsi. Gimana tuh hati rakyat? Orang iman nggak begitu. Kenapa? Dia sudah kuat, dia sudah cukup dengan dirinya. Wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar, mereka akan tegakkan yang ma'ruf dan mereka akan tutup serapat-rapatnya jalur-jalur kemungkaran. Sekarang judol, pinjol Bapak Ibu sekalian itu makin marak, makin subur, atau sebentar lagi mau tutup? Makin marak, makin semarak, makin subur, atau bentar lagi udah mau bangkrut masing-masing? Ya makin marak Bapak Ibu sekalian, makin semarak, makin subur. Ya, ya nggak tahulah saya, itu mah cuman info-info aja. Ya katanya di belakangnya ada orang-orang penting juga di negara ini Pak, bener nggak? Narkoba makin subur, makin hancur, makin subur. Katanya begitu juga, orang bawa sabu 1 gram 3 gram ketangkep, masa tontonan bisa lewat Pak? Nah ini kehancuran kehidupannya di sini ini Pak. Ya ketika mukmin itu tidak kuat, ya tidak kuat ekonominya, tidak kuat imannya, nanti kita bahas. Ya seperti itu. Inilah peran-peran kita. Kenapa? Nah karena umat Islam hari ini lemah Bapak Ibu sekalian, ya sudah, peran-peran penting itu diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya kerusakan demi kerusakan dibiarkan. Maka kalau kita tidak bangun diri kita, tidak bangun lingkungan kita, tidak bangun keluarga kita, tidak bangun pendidikan kita ke arah ini, jangan salahkan cepat atau lambat, entitas kita juga pasti akan dicaplok oleh orang-orang kuat yang tidak bertanggung jawab itu. Baik, selanjutnya Ustaz Ade. Oke, ini udah slide terakhir ya. Kuat itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, itu tadi itu. Kalau kita baca sirah nabawiyah, kita baca sirah Nabi, aduh Nabi itu kuat di segala sisi Pak. Orang Islam dulu tuh kuat segalanya. Bicara perang paling hebat, bicara berani paling berani, bicara dermawan paling dermawan. Bicara romantis paling romantis, bicara lembut paling lembut. Wah nanti kalau diceritain kepanjangan. Maka saya hanya akan bahas 3 hal prinsip yang kita mesti kuat di sini. Yang insya Allah 3 prinsip ini akan berdampak kepada sektor-sektor kehidupan yang lain. Pertama adalah spiritual. Ya, dulu saya pernah menemani jamaah Palestina, ya tahun 2015. Saya ingat sekali saya di Banjarnegara. Banjarnegara itu Jawa Tengah ya, di Banjarnegara. Itu jamaah Palestina bilang,
Itu mereka kalau lagi sholat, khususnya sholat subuh, itu orang-orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian, itu suka ngintipin jendela-jendela masjid, ventilasi masjid, diliatin. Karena di Arab itu masjid relatif tertutup ya, karena mereka kan banyak pasir, banyak padang pasir ya. Kalau terbuka kayak kita kayak begini, itu udah berdebu semua ya. Maka relatif mereka tuh masjid-masjidnya itu tertutup oleh tembok rapat. Akhirnya mereka tuh lihat dari apa? Dari ventilasi lobang-lobang masjid itu melihat, khususnya sholat subuh ya, sambil bawa senjata tuh mereka lihat. Kemudian ada salah satu jamaah ini tanya, ngapain kamu ngeliatin kami sholat? Kata orang Yahudi itu bilang, saya sedang mantau bagaimana kondisi sholat subuh umat Islam, khususnya di Palestina. Masih sedikit, yang di rumah masih lebih banyak. Kata orang Yahudi, dalam kepercayaan kami, bahwa selama orang Islam sholat subuhnya belum seperti sholat Jumat, maka kami masih akan Allah beri kesempatan memimpin dunia ini. Mana lebih yakin, Pak? Kita atau mereka? Mereka lebih yakin ya. Bahkan jamaah kita ini cerita, itu kalau lagi Ramadan ada orang Islam yang kerja sama Yahudi, dia nggak puasa, itu habis Ramadan dipecat, Pak. Habis Ramadan apa? Dipecat. Kenapa? Kata orang-orang Yahudi itu, kenapa kami dipecat? Kamu sama Tuhan kamu aja berkhianat, kamu sama Tuhan kamu aja nggak takut, mana mungkin kamu takut sama kami? Ya kan gitu. Nah ini leluconnya orang-orang kita kan. Di kita Tuhan aja nggak ditakutin ya. Sumpah pakai apa, Pak? Pakai Quran. Sumpah jabatan pakai yang dikorupsi apa, Pak? Qurannya dikorupsi. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi perubahan dimulai dari sini ya, perubahan dimulai dari sini. Ini alhamdulillah jumlah ibu dan bapak yang dengar kajian lebih banyak. Bapak-bapak, gembira saya ya. Anak-anak saya di Kutap ya, Ustadz siapa di sini hari itu yang di Kutap? Ustadz Agung. Nah, dulu kan di Kutap, udah pindah? Masih ada? Oke, Ustadz Agung dulu kan di Kutap. Nah di Kutap itu orang tua santri, orang tua murid itu wajib ngaji ya. Mengapa? Karena yang paling penting ngaji, Ibu, yang paling penting ngaji itu bukan ibu-ibu. Sesolehah apapun ibu-ibu, tetap kendali rumah tangga itu di bapak-bapak. Maka bapak-bapak khususnya yang masih muda, yang rajin ngajinya, yang rajin bacanya, yang rajin nuntut ilmunya. Kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian para laki-laki yang baik-baik sama perempuan. Ini udah ada, Bu, dari dulu. Nabi risau, Nabi peduli bahwa nanti akan datang suatu masa laki-laki itu seenaknya sendiri. Karena kata Nabi SAW, lupa saya redaksinya, sesungguhnya mereka bagi kalian adalah sebagai tawanan. Ibu-ibu kan aslinya bisa dia tiap hari ke mall, ya nggak, Pak? Tiap hari senam aerobik kan gitu. Tiap hari pergi sama temennya jalan-jalan ngerumpi. Tapi ibu-ibu nggak bisa kemana-mana. Mengapa? Kata Nabi SAW, fa innahunna asirat. Sungguhnya mereka ini sudah tertawan oleh kesibukan rumahnya gara-gara kita. Maka kata Nabi SAW, aku pesan bersikaplah yang terbaik kepada istri-istri kalian, kepada para wanita. Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala, susah ngarepin seseorang berubah, susah mengharapkan seseorang itu kokoh kalau sama Allahnya nggak kuat. Ya, kalau sama Allahnya nggak kuat. Maka kata para ulama, kun ma'allah takun aqwan nas, wala tab'ud anillahi takun ad'afan nas. Kata para ulama, selalulah kamu bersama Allah, dekatlah kamu sama Allah, dekatlah kamu kepada syariat-syariatnya Allah. Kata para ulama, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kuat. Siapa Sayyidina Bilal, Pak, sekuat itu? Siapa saudara kita di Palestina? Ya, kalau kita mungkin nggak sanggup, Pak. Ya, orang-orang Israel itu cuma 100 orang ditawan, 300 titik
demo 300.000 orang turun. Itu mentalitas Pak orang kalau nggak punya Allah dalam hidupnya. Tapi kita lihat ini saudara-saudara kita di Palestina, ya udah lebih 2 tahun ya. 10 Oktober udah lebih 2 tahun. Mereka masih tegar, nggak ada beritanya mereka murtad, nggak ada videonya mereka teriak-teriak nyalahin Allah, nggak ada Pak. Maka kekuatan spiritual seorang hamba kepada Tuhannya inilah yang paling kuat. Dan ini cirinya adalah pada sholat berjamaahnya umat Islam, khususnya sholat subuh. Itu kata orang Yahudi, selama sholat subuh kalian belum seperti sholat Jumat, kesempatan kami masih panjang. Maka para ulama juga mengatakan lantas taqima sholatuk, lantas taqima hayatuk, hatta tastaqima sholatuk. Hidup kamu nggak akan lurus sampai lurus sholatmu. Artinya sholat adalah sebagai ikon, sholat adalah sebagai representatif, sholat adalah barometer seseorang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dalam hidup mementingkan Allah, memikirkan yang halal, ini halalkah atau haramkah, kita pilih yang halal. Ini syubhatkah atau halal, kita pilih yang halal. Ini Allah ridho atau tidak. Kalau orang itu punya pertimbangan Allahnya kuat, kita berharap dari orang ini dia akan menjadi mukmin yang kuat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah kekuatan finansial. Ini yang akan sedikit saya tekankan lebih jauh. Bapak Ibu dimatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih manfaat kaya apa miskin? Lebih manfaat kaya atau miskin? Nah, sekali lagi, mau yang kompak nih. Lebih manfaat kaya atau miskin? Nah, ya. Kadang-kadang orang nggak berani Pak bilang kaya lebih manfaat. Ini saya juga nggak tahu tuh. Kepahaman miskin lebih baik. Kita bisa bicara Pak kadang-kadang kaya lebih manfaat, ya. Tapi tetap aja kalau kita ngelihat orang kaya mah sombong, orang kaya mah pelit, orang kaya pasti duitnya dari yang haram tuh, itu pasti ada aja tuh, nah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu dimatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaya itu sebanding lurus dengan kenikmatan-kenikmatan Allah yang lain. Jadi kaya itu bukan benda dari planet lain Bapak Ibu sekalian. Yang kaya-kaya harus dibenci, yang kaya-kaya harus disingkirkan, yang kita harus antipati kepadanya. Enggak begitu. Ya. Kaya itu sama dengan sehat Bapak Ibu. Sekarang saya tanya, enak sehat, enak sakit? Sehat. Cepat nggak jawabnya? Enak sehat, enak sakit? Serempak. Kenapa? Karena alam bawah sadarnya seneng sama sehat. Kenapa pas kaya tadi ngomong ragu-ragu? Oh, ini jebakan pertanyaannya nih Pak Ustadz, pasti gitu. Enggak. Saya mau nanemin kaya sama Bapak Ibu sekalian. Oke. Lebih nyaman, lebih manfaat pintar atau tidak pintar? Pintar dong. Gitu ya. Apalagi? Ada segitu dulu lah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kaya dan miskin juga sama Bapak Ibu. Ya, kaya itu sebanding dengan sehat, kaya itu sebanding dengan pintar. Oke, sekarang saya tanya, mana yang lebih manfaat, punya jabatan atau tidak punya jabatan? Punya jabatan dong. Ya, clear ya? Ini satu arah ini. Ini segaris lurus. Maka sesuatu yang lebih bermanfaat itu tentu effortnya lebih. Tentu tantangannya lebih. Ini yang perlu diantisipasi. Gitu saja. Sekarang, kemungkinan maksiat yang lebih besar dilakukan orang sehat atau orang sakit? Orang sehat. Terus kenapa Bapak milih sehat? Ayo. Kan kita suka begitu tuh sama kekayaan. Akhirnya mohon maaf, kalau kita nggak pernah berpikir kaya, kita nggak pernah berpikir finansial itu sebuah kekuatan, kita nggak bisa kaya Bapak Ibu sekalian. Karena hidup itu tentang pikiran. Apa yang kita pikirkan, kita fokuskan, dia jadi. Boro-boro mau difokuskan, mikir aja masih ragu-ragu, kaya miskin. Setiap ngeliat orang kaya, curiga. Setiap ngeliat orang kaya, sombong. Yang kita nggak bisa jadi orang kaya. Padahal doanya ya Allah mau jadi kaya, mau jadi kaya. Lu gimana sih? Minta kaya tapi setiap ngeliat orang kaya
curiga makannya pasti dari yang haram, curiga pasti dari korupsi, padahal dia anti korup. Kira-kira Allah ngabulin yang mana, Pak? Ngabulin yang di hati. Baik, Bapak Ibu sekalian, antara sehat dan sakit potensi orang maksiat, orang sehat berpotensi maksiat. Antara pejabat sama rakyat, mana yang lebih enak melanggar, Bapak Ibu? Ya pejabat lah. Dia bisa halalkan undang-undang, dia bisa rubah undang-undang, dia bisa bayar polisi untuk melindungi. Itu potensinya, gitu ya. Mana lebih berpotensi jahat, orang pinter atau orang tidak pintar? Ya, orang pinter dong. Akhirnya dia minterin orang, bener nggak? Kelihatannya baik, ternyata di belakangnya ada udang di balik batu, kan seperti itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kekayaan. Mana yang lebih berpotensi untuk melakukan keburukan? Orang kaya, orang miskin? Orang kaya lah, orang miskin pengen beli whisky yang harga 3 juta, buat makan aja susah, ujungnya autan dicampur sama bodrek. Bapak Ibu sekalian, nah ini juga arah pembicaraan saya negatif, harusnya jangan begitu bahasanya. Ini banyak juga nih ustadz-ustadz yang kalau udah bicara pejabat, bicara sehat, bicara kaya, arahnya keburukan. Sekarang saya mau tanya, mana potensi lebih besar dilakukan? Sama orang kaya apa orang miskin? Tuh kan, diulangi. Ini ada pertentangan, ini mindset di dalam diri nih. Mana yang lebih punya kemampuan besar, memberikan manfaat yang lebih luas, orang kaya apa orang miskin? Orang kaya dong. Bapak bisa tadi menghajikan orang seperti Abdullah ibn Mubarak tadi? Nggak bisa. Ada yang masih belum, ada yang belum haji masih? Kenapa belum haji, Pak? Udah 60 tahun, 50, kenapa, Bu? Nah, piti ya, nggak ada piti, Bu, nggak ada cuan. Banyak di sini Bapak Ibu yang pengen, sekolah itu bagus, anak saya harus di sana. Ujungnya milih sekolah gratis. Ada yang begitu? Kenapa, Bu? Karena kemiskinan, karena piti, karena cuan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Finansial ini kekuatan, Bapak Ibu. Ya, saya akan sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Ahmad yang artinya kurang lebih manusia itu terbagi menjadi 4, Bapak Ibu. Yang pertama adalah, ini ranking pertamanya nih, orang yang Allah berikan ilmu, kesolehan, dan lahumal, dan dia punya harta. Kata Nabi SAW, orang seperti ini orang ranking 1. Ya, kenapa dia punya ilmu dan punya harta? Apa efek orang punya ilmu dan kesolehan, Bapak Ibu? Pasti cita-citanya luhur, pasti niatnya baik, pasti ingin menjadi solusi buat orang. Kemudian niatnya luhur, pengen jadi solusi banyak orang, punya duit, kira-kira bisa direalisasikan apa enggak, Bapak Ibu? Bisa. Saya ini dekat dengan Ustadz Abu Syauki, ya, yang punya rumah sakit apa? Edelweiss, ya, yang punya rumah zakat, ya, yang punya sekolah kreativa sekarang, ya, sekolah global. Ya, nah, yang punya sekolah global itu beliau, kalau kita nih hari Ahad nih ngaji, ya, selesai ngaji itu kita makan bakso gratis, baksonya enak bener, ya. Beliau kalau pengajian, beliau kepada orang-orang yang sholat jamaah istiqomah subuh itu, semua yang sholat itu semuanya dapat beras tiap bulan. Itu orang sholat sampai keluar masjid, Pak. Ya. Jadi orang terpancing untuk itu. Kalau kita maulid itu sama beliau, itu orang pulang bawa besek beras, minyak, lain sebagainya. Bapak Ibu dari mata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita punya kekuatan harta, khususnya nih ya kita ya Ustadz Husain asatid. Kenapa hari ini, Bu, banyak asatid, banyak ulama, banyak kiai, fatwanya bisa dibeli? Kenapa, Bapak Ibu? Duitnya nggak cukup. Kenapa ntar kadang-kadang musim kampanye, ya, kiai, ustadz macem-macem itu keadaannya? Karena ini, ya, kalau orang itu cukup dengan finansialnya, insya Allah nggak bisa terbeli. Kemudian yang kedua, manusia yang terbaik adalah punya ilmu nggak punya uang.
Kenapa? Niatnya luhur, pengen bikin pesantren, pengen punya anak yatim 1000, pengen menggembirakan orang tuanya, pengen mengentaskan kemiskinan di kampungnya, tapi duitnya nggak ada. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang kedua dan orang pertama di akhirat sama. Kenapa? Karena niatnya sama-sama luhur. Tapi di dunia sama nggak orang nomor 1, nomor 2? Enggak. Jangan jadi ustadz, nggak usah mondok. Tuh lihat tuh Ustadz Iqbal, kesian, motornya aja kagak ganti-ganti. Tuh anaknya susah tuh. Itu asal ada bantuan pasti dia nama pertama yang ditulis. Jadinya orang antipati. Kemudian manusia yang ketiga kata Nabi SAW, orang yang nggak punya ilmu dan nggak punya harta. Orang nggak punya ilmu dan nggak punya harta. Orang nggak punya ilmu pasti punya niat-niat buruk. Niat jahatin orang, niat sombong, niat maksiat yang dilakukan orang kaya di media-media. Enak banget itu, bisa tidur sama artis, bayar 60 juta sekali tidur. Duh, kalau saya punya duit, wah, mau juga saya tuh. Melihat orang itu, ya minum minuman keras, dia biasa minumannya tuak doang, melihat kayaknya dan lain sebagainya. Melihat orang korupsi, enak banget ya. Kerja korupsi 17 triliun. Waduh, kalau saya ada di situ, wah, saya emang nggak 17 triliun, semuanya saya sikat tuh. Kalau orang nggak punya ilmu kesolehan, pasti dia punya niat-niat buruk. Cuman karena nggak punya uang, akhirnya semua tidak terrealisasi. Kemudian yang keempat adalah orang yang tidak punya ilmu dan kesolehan, tidak punya ketakwaan, dan dia punya kekuatan harta. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Quran, itu perannya cuma 2. Yang disebut sama Quran ya, itu perannya cuma 2. Orang pertama dan orang keempat. Bener nggak? Selebihnya adalah rakyat biasa yang kena imbas. Di Quran ada siapa Bapak Ibu? Ada para nabi. Ya? Yang mengontrol semuanya. Yang mengatur masyarakatnya dengan penuh keadilan, dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kesederhanaan, dengan penuh kasih sayang. Kalau orang-orang baik dan punya potensi besar ini digeser, siapa yang muncul di Quran? Firaun. Ada Firaun hari ini? Netanyahu tuh Firaun. Di setiap negara ada Firaunnya. Ada Hamannya nggak di setiap negara? Ada Korunnya nggak di setiap negara? Ada siapanya lagi? Ada Samirinya nggak di setiap negara? Punya ajaran-ajaran aneh yang dijaga sama negara. Ada Bapak Ibu? Ini cuma pengulangan sejarah. Maka kalau kita tidak sadar kekuatan finansial politik adalah kekuatan kita, maka sektor-sektor penting ini diambil oleh musuh-musuh kita. Maka jangan salahkan hari ini hidup kita begitu susah, hidup umat begitu amburadul. Kenapa? Karena manusia terburuk sedang memimpin dunia di seluruh negara-negara di dunia ini. Ya, dia nggak peduli, nggak ada rasa takutnya, nggak ada rasa pedulinya, kayak nggak punya hati. Emang nggak ada rasa takutnya? Kekuatannya dia punya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tutup pembahasan ini kata Nabi SAW, ni'mal malus salih fi yadir rajulus salih, kata Nabi, sesungguhnya harta-harta terbaik, kekayaan-kekayaan terbaik mestinya ada di tangan orang-orang soleh. Kalau tambang dimiliki bukan orang soleh, ya. Kalau pemerintahan dipegang bukan oleh orang soleh, kalau pendidikan diatur oleh orang yang tidak soleh, apa yang terjadi? Semuanya isinya cuan, semuanya isinya penipuan, semuanya isinya peluang-peluang korupsi. Tapi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti sadari bahwa kekuatan finansial ini adalah kekuatan yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Maka habis saya belajar pikiran, saya baca buku kitab penarik rezeki, sekarang ini fokus saya. Karena dulu Bapak Ibu sekalian, saya urusan duit itu terserah Allah aja. Padahal saya ini orang feeling. Kalau dalam Stephen, saya ini orang feeling. Orang feeling itu urusan uang paling beresiko. Saya punya uang 150 juta, 3 hari habis. 3 hari habis. Kenapa? Saya dulu punya uang 150 juta, 40 juta buat bayar utang orang tua. Buat utang ibu saya. 60 jutanya untuk saya umroh, 30 jutanya bayar utang saya, 5 jutanya kasih mertua saya, ini itu istri saya kebagian 1 juta doang, habis itu habis itu terserah Allah. Oh enggak, semua juga ada ilmunya ya.
Dan saya selalu itu tadi tuh nganggep apa? Nah, Bapak Ibu dimata oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya juga, kaya miskin itu ya, kaya miskin itu takdir atau pilihan? Pilihan atau takdir? Pilihan. Walaupun ujungnya takdir juga. Diingat ya, kita ini sering benturin. Sehat sakit bisa diusahakan. Betul nggak Bapak Ibu? Sehat kita yang nentuin kok. Kalau ngerokok terus ya berarti nggak sehat. Kalau nggak pernah olahraga berarti milih sakit. Sehat sakit bisa dipilih. Ya, sekarang saya tanya ya, jadi rakyat, jadi pejabat, pilihan atau takdir? Pilihan dulu. Nanti setelah dia berupaya nggak jadi, berarti takdirnya memang bukan jadi pejabat. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, sama kaya dan miskin itu juga pilihan. Mana dalilnya Pak Ustadz? Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Katakanlah sesungguhnya Tuhanku dia yang melapangkan rezeki sebagian orang dan menyempitkan rezeki sebagian orang, liman yasha, bagi yang dia mau. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sama kan tentang hidayah. Tentang apa? Tentang hidayah. Apa namanya? Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau nggak bisa ngasih hidayah hai Muhammad, tapi sesungguhnya Allah yang ngasih hidayah sama yang dia mau. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira yang Allah mau jadi orang kaya, nggak usah itu dulu dah. Yang Allah pilih dia jadi orang soleh, kira-kira rajin dengar taklim apa enggak? Saya mau dapat hidayah Pak Ustadz, tapi setiap malam ke klub malam. Ya, setiap ada majelis taklim dia mau bubarin. Kira-kira dapat hidayah apa enggak? Ya enggak tuh. Kalau ingin dalam masyiatullah, kalau ingin dikehendaki Allah dapat hidayah, ya dekat-dekat sama majelis-majelis hidayah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin dikehendaki Allah untuk menjadi orang kaya, ya dekat-dekat sama orang kaya. Dekat-dekat sama ilmu-ilmu bisnis, dekat-dekat dengan pikirannya orang kaya, dekat-dekat dengan mentalnya orang kaya, dekat-dekat dengan kebiasaannya orang kaya. Jadi apa enggak? Jadi. Saya sedang membuktikan ini. Ya Allah, ternyata kalau kita ngerubah pikiran, kita mau pelajari. Saya kan setiap hari Senin belajar bisnis sama Ustadz Abu Syauqi. Kata Ustadz Abu Syauqi, to be rich is scientific. Jadi orang kaya itu ilmiah banget. Artinya bisa dipelajari. Cuman sayangnya ilmu kaya itu nggak dipelajari di sekolah manapun. Kita cuma dipelajari matematika, suruh ngitung uang. Cara nyari uangnya? Udah pikir abis sekolah, bagaimana ngelamar kerja. Dan karyawan mah susah kaya. Udah kaya mah adanya di usaha. 9 dari 10 pintu rezeki kata Nabi ada di usaha. Kata Ustadz Abu Syauqi, business is scientific. Bisnis itu juga ada apa? Ada ilmiahnya. Maka kalau kita jalanin itu, insya Allah Allah juga akan merubah kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup ya untuk finansial. Kenapa ini saya agak panjang? Karena ini mentalitas kita. Begini juga udah cukup Pak Ustadz. Iya, cukup untuk diri kita. Cukup untuk keluarga kita. Untuk keluarga besar kita, ada Pak keluarga besar kita yang sudah menjanda? Ada keluarga besar kita yang sedang sakit dan kita nggak bisa nolong, bahkan orang tua kita, bahkan waktu kita nggak punya, duit kita nggak punya, padahal dia terkapar. Ya, maka kita perlu kuat juga dalam urusan finansial. Dan sekali lagi, finansial tidak dosa, kaya tidak dosa. Dia tadi sejurus dengan sehat, dengan pintar, dengan jadi punya jabatan. Maka dia perlu effort yang lebih dan dia juga perlu antisipasi diri yang lebih agar kekuatan ini betul-betul menjadi manfaat. Terakhir, mana lebih kuat Bapak Ibu? Orang yang sering fitness sama yang nggak fitness? Yang fitness. Mana lebih sakit pukulannya, yang fitness sama nggak fitness? Yang fitness. Apa orang fitness salah? Enggak. Yang salah adalah kalau dia fitness terus dengan gagahnya dia sombong. Dengan kekuatannya ditonjokin anak sama bini, nah itu salah. Berarti kan tentang apa? Untuk punya badan keker, effortnya harus lebih. Untuk jadi orang keker yang nanti manfaat, dia harus bisa mengendalikan diri. Jangan dengan kekuatannya dia menzolimi orang lain. Baik, saya kira cukup. Kemudian yang ketiga,
adalah sosial. Dan ini standar yang sering Nabi sebut di kebanyakan hadisnya. Nabi nggak sebut orang terbaik yang banyak sholatnya, banyak puasanya, enggak. Yang bolak-balik hajinya, enggak. Nabi juga nggak sebut orang terbaik itu yang paling kaya, enggak. Nabi selalu sebut standar terbaik itu pada unsur sosial. Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnasi, sesungguhnya manusia terbaik adalah mereka yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nabi SAW juga bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik, yang paling lembut kepada istrinya, kepada anaknya, kepada masyarakatnya, dan aku adalah orangnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, al-khalqu kulluhum iyalullah. Semua makhluk ini adalah keluarganya Allah. Artinya mereka adalah ciptaan Allah semua. Wa habbuhum ilallahi anfa'uhum liiyalih. Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang lain. Maka apa? Allah selalu dan Nabi SAW selalu mencantumkan standar kebaikan terbaik itu ada pada unsur sosial. Nabi SAW tidak dikenal oleh musuh-musuhnya. Beliau banyak sholat, enggak. Beliau dikenal sebagai orang yang penyabar. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat santun. Dikenal sebagai orang yang pemaaf. Sama kita menilai orang, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita, yang kita nilai nomor 1, nomor 2, apa nomor 3-nya? Nomor 3-nya. Pak Haji itu mah rajin sholat, rajin haji, tapi kok pelit banget. Oh, yang sosialnya. Oh, ibu itu mah rajin ngaji banget, tapi mulutnya nyakitin orang dulu. Semua disebutin keburukan orang, yang gak ada buruknya dia doang tuh. Ya, mana yang disebut? Sosial. Inilah standar orang tuh selesai atau tidak. Inspirasinya dari mana ini? Ini saya bukan tanpa inspirasi, Bapak Ibu. Inspirasinya dari yang Nabi lakukan saat pertama ke Madinah. Yang beliau bangun pertama adalah masjid. Itulah kekuatan spiritual, bahwa di sebuah kampung, di sebuah komunitas, kalau ada Allahnya, pasti masyarakat itu akan kokoh. Maka kata para ulama juga gitu, kalau melihat satu kampung itu harmonis atau tidak, satu hati apa enggak, lihat aja masjidnya. Kalau di masjidnya nggak ada orang berantem, insya Allah kampungnya aman. Lah di tempat paling aman berantem, di luar bacok-bacokan tuh orang. Ya di Medan ya, orang numpang tidur doang mati Pak. Di Al-Huda jangan Pak ya. Numpang tidur doang disangka mau nyuri itu. Ujungnya ditendang, diteriakin orang datang, akhirnya ya Allah. Kalau di masjid sudah tidak aman, di luar lebih tidak aman Pak. Kalau pengurus masjid berantem, jangan salahkan kalau pengurus negara ini yang duitnya lebih banyak akan berantem. Begitu Pak ya. Kemudian yang kedua, Nabi bangun pasar Pak. Artinya nggak cukup orang itu hanya kenyang ruhaninya, kalau lapar perutnya. Nabi bangun pasar. Dan tidak lama Nabi bangun pasar, tuh runtuh ekonomi Yahudi ya di pasar-pasar yang ada di Madinah yang lain. Ya, jadi Nabi bangun pasar karena Nabi ingin menstabilkan antara kekuatan ruhani dengan kekuatan jasmani. Kemudian setelah itu Nabi ta'akhi, Nabi mu'akhohkan, Nabi persaudarakan antara sahabat muhajirin dan ansor, sehingga cerita yang masyhur kan, Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad ya, yang ingin memberikan Sa'ad bin Rabi ya, bukan Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Rabi ya, beliau bilang, saya orang paling kaya di Madinah, kalau engkau mau aku akan berikan sebagian hartaku. Aku punya 2 istri, mana yang paling engkau terkesan, mana yang paling cantik menurutmu, silahkan engkau pilih dan aku akan ceraikan. Itu penanaman sosial yang Nabi SAW lakukan. Bapak Ibu oleh Allah SWT terakhir, dari mana sosial itu muncul Bapak Ibu? Dari mana kita punya standar terbaik nomor 3 itu? Dari mana? Dari 2 ini jangan dihilangkan. Kita kan sering kayak begitu, saya mah nggak perlu sholat, yang penting akhlak baik. Bohong. Saya mah nggak perlu haji, umroh, yang penting saya mah baik sama lingkungan. Bohong. Ini paket lengkap Bapak Ibu sekalian. Saya dipahami ya? Jadi orang tuh kalau spiritualnya kuat, maka nanti kalau dia punya duit,
normalnya dia akan baik sama orang lain. Hari ini banyak nggak umat muslim spiritualnya lemah? Banyak. Mohon maaf, saudara kita di Arab duitnya banyak, Pak. Tapi kenapa sosialnya nggak muncul? Karena spiritualnya jauh sekali, ya. Itu di puncak-puncak siapa, Pak? Arab juga. Itu yang ngundang macam-macam, ya, macam-macam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur, kita rajin ngaji, kita rajin sholat, kita udah dapat poin pertama. Yuk ini kalau finansial kita nggak kuat, mohon maaf. Tahu-tahu diam-diam kita punya masalah keuangan di sana ke sini. Sholatnya bagus tapi finansialnya nggak kuat, utang nggak dibayar, ya. Apalagi kemudian tahu-tahu uang umat diam-diam disikat, nggak bisa. Ya. Maka ini kuat, insya Allah nomor 3 itu ngikut sendiri Bapak Ibu sekalian. Maka jangan pernah lompat ke sana. Saya nggak penting kaya, yang penting saya nggak berharap. Nggak bisa. Ya, maka ini adalah paket lengkap yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya spiritual yang kuat, finansial kita cukup, kemudian kita arahkan itu menjadi kebermanfaatan kepada sosial, yakinlah inilah kita menjadi pribadi-pribadi yang Allah rindukan, menjadi khalifatullah fi ardihi yang sangat ideal, menjadi mukmin yang kuat. Hada wabillahi taufik. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.